Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban Pilkada serentak Kabupaten Lampung Tengah, PJS Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan mengadakan kunjungan kerja pemantauan kondisi politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 bertempat di Aula Kecamatan Kalirejo, Kamis 17 Oktober 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Pol PP Lampung Tengah yaitu Husnib, Kepala Badan Kesbangpol Yasir Asromi, Sekretaris Dinas Diskominfotik Lampung Tengah Helmiati, Camat Kalirejo Yulianto, Porkopimcam Kecamatan Kalirejo, Ketua Panwascam, Ketua PKK Kecamatan Kalirejo, seluruh kepala kampung se-Kecamatan Kalirejo, dan tamu undangan. Dalam laporannya, Camat Kalirejo Yulianto mengucapkan selamat datang kepada PJS Bupati Lampung Tengah Bobi Irawan beserta rombongan di Kecamatan Kalirejo pada acara pemantauan kondisi politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Yulianto juga melaporkan bahwa Pilkada tahun ini TPS yang ada di Kecamatan Kalirejo sebanyak 107 TPS dan nantinya ada 749 personil yang akan bertugas di TPS tersebut. Bupati Lampung Tengah, Bapak Bobi Irawan, SD MSI, yang saya hormati Kepala UPD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir, Bapak Kepala Kesbangpol, Bapak Kasat Pol PP, Ibu Kabak Tata Pemerintahan, dan Bapak Ibu dari Diskominfo Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati Pak Kapolsek Kalirejo, itu Agus Supriyadi SMH, yang saya hormati Pak Dadramil yang diwakili oleh Bapak PLT Muhammad Nur, Ketua Panwascam dan seluruh komisioner Panwascam Kalirejo yang saya hormati, Ketua PPK Kecamatan Kalirejo serta seluruh komisioner yang hadir, rekan-rekan kepala kampung se-Kecamatan Kalirejo, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka hadir mengikuti kegiatan Bapak PJS Bupati Lampung Tengah dalam pemantauan situasi perkembangan politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah, yang hari ini titik lokasinya adalah di Kecamatan Kalirejo. Salawat salam mari kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat dan pertolongannya. Izin Pak Bupati, yang pertama kami ucapkan selamat datang di Kecamatan Kalirejo, dan kami mohon maaf jika dalam kesempatan pertama ini Pak PJS Bupati hadir di Kecamatan Kalirejo dalam penyambutan atau yang lainnya, jika ada hal yang tidak berkenan, kami sekali lagi mohon maaf. Tidak ada maksud dan kesengajaan, tentu hanya mungkin keterbatasan kami saja dalam pelaksanaan persiapan kegiatan hari ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa hari yang lalu memang kami mendapatkan surat dari Badan Kesbangpol yang menyatakan bahwa Kalirejo menjadi salah satu titik dari 3 lokasi dari 3 kecamatan yang diminta oleh Bapak Bupati untuk dipantau perkembangan kondisi politiknya terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Lampung Tengah. Dan kami nyatakan siap, dan Pak Bupati kami laporkan bahwa kami menghadirkan sesuai dengan yang diminta dari Kesbangpol. Hari ini lengkap dari Panwascam, ketuanya Pak Febri, dan ada 2 komisioner yang ada di belakang juga hadir dari Panwascam Kalirejo. Untuk PPK juga Pak Asmuni, Ketua PPK, serta 4 anggota yang lain juga hadir, dan rekan-rekan kepala kampung. Pak Bupati dari 17 kepala kampung hadir tanpa berwakil, ini 16 kepala kampung. Tadi pagi Kepala Kampung Sukosari karena ada kepentingan mendesak warganya
tidak dapat ditinggalkan begitu, dan memohon izin. Oleh karena itu mohon perkenan dan maklum dari Pak Bupati untuk Kepala Kampung Sukadari mungkin agak terlambat karena memang ada agenda yang harus diselesaikan terkait dengan warga masyarakat beliau. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami melaporkan bahwa Kecamatan Kalirejo dengan luas wilayah 103,67 km persegi ini terdiri dari 17 kampung, Pak Bupati, 17 kampung, dan ada 146 dusun yang terbagi dalam 353 RT. Untuk pilkada tahun ini, Pak Bupati, kita ada penurunan jumlah TPS. Yang ada pemilu presiden dan legislatif kemarin di atas 220 begitu, ini ada pemangkasan lebih dari separuhnya, karena sekarang hanya 107 TPS gitu. Sekarang hanya 107 TPS, dan nantinya akan ada 749 personil di KPPS itu, Pak Bupati. Terkait situasi kondisi Kamtibmas, tentu kami bersama Pak Kapolsek dan Pak Danramil sudah bahu-membahu bagaimana menjaga situasi Kamtibmas untuk tetap kondusif, tetapi juga dalam kerangka bagaimana pilkada harus sukses. Pilkada harus juga menjadi wahana yang menyenangkan, masyarakat juga punya optimisme. Karena kalau sampai kita berbicara soal Kamtibmas, aman dan lain-lain, terus masyarakat malah ada rasa ketakutan, was-was, ini tentu tidak berhasil. Bagaimana kita juga mensosialisasikan pilkada serentak yang memakan biaya luar biasa besar ini tetap harus sukses dan tidak ada rasa ketakutan, walaupun kita prioritas utama adalah situasi Kamtibmas tetap terjaga di wilayah Kecamatan Kalirejo. Dan mohon izin sebagai bukti sinergitas kami, Pak Bupati, kami undang Pak Kapolsek hadir langsung ini, dan Pak Danramil yang diwakili oleh Batuut, Pak Galgi Muhammad Nur, bahwa kami di Kalirejo betul-betul sinergi bagaimana terkait kondisi Kamtibmas, bagaimana kita juga memastikan mensosialisasikan terkait dengan netralitas aparatur yang ada. Walaupun tentu karena aparatur juga memiliki hak pilih, ini juga mereka tentu harus bisa mengakses informasi, sehingga kami juga sampaikan ke Panwascam dan BPK bagaimana juga kawan-kawan ini, baik perangkat kampung, kepala kampung, camat, dan seluruh jajarannya dalam memberikan pelayanan melaksanakan pemerintahan kepada publik itu harus netral, tetapi hak politik mereka juga terjaga, sehingga nantinya pilihan-pilihannya adalah pilihan terbaik, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang nantinya program-programnya tentu akan dirasakan kami semua. Untuk jumlah penduduk ada 73.133 jiwa, Pak Bupati, dan terdiri dari 24.132 kepala keluarga. Untuk DPT tahun ini kita untuk laki-laki 27.916 dan untuk perempuan ada 26.640 jiwa. Total DPT kita adalah 54.556 dan ini sepertinya naik sedikit, Pak. Naik sedikit, tidak terlalu signifikan dari DPT Pilpres dan pemilihan legislatif ya. Pak Bupati, kami sampaikan juga bahwa alhamdulillah sarana prasarana fasilitas dalam rangka kita melaksanakan pilkada serentak ini, komunikasi kita juga mudah karena walaupun di beberapa kecamatan Kalirejo ada titik-titik yang blank spot, tapi secara umum baik melalui WA maupun internet maupun seluler kita bisa komunikasi, sehingga hal-hal yang mungkin dinamika yang perlu disikapi oleh setiap pihak termasuk Forkompinjam kepala kampung dapat kita ambil langkah-langkah segera. Dan untuk kantor kecamatan ada di titik sini. Ke timur tadi Pak Bupati melintasi ada kantor Mako Koramil juga dekat, paling hanya sekitar 250 meter dari sini. Untuk Polsek sekitar mungkin 600 meter arah ke Poncowarno Padang Ratu. Untuk sekretariat Panwas dari sini mungkin hanya sekitar 300 meter begitu. Untuk sekretariat PPK juga sebagaimana komitmen pemerintah daerah,
untuk membantu fasilitasi sekretariat PPK, kita mempersilahkan PPK untuk menggunakan gedung X UPTD Pendidikan yang kurang lebih dari sini jaraknya hanya 150 meter untuk digunakan oleh kawan-kawan PPK menjadi sekretariat. Tetapi karena sekretariat PPK yang menggunakan gedung X UPTD itu tidak terlalu besar untuk rapat internal PPK dan kawan-kawan BPS cukup gitu. Tapi untuk gudang logistik dan mungkin rapat rekapitulasi nantinya, saya kemarin tanya dengan kawan-kawan PPK akan menggunakan gedung serbaguna milik Kampung Kalirejo yang mungkin jaraknya dari sini tidak lebih dari 1 kilometer saja begitu. Pak Bupati, kami sampaikan juga untuk membackup terkait dengan kondisi Kaptimas, nanti kalau terkait dengan bagaimana personil dan sumber daya manusia yang ada di Polsek, mungkin Pak Polsek bisa sampaikan termasuk Pak Koramil. Tapi kalau untuk Pol PP Kecamatan Kalirejo itu cuma 1 Pak Bupati. Ini juga masih honor dan ini lagi sibuk pemberkasan. Kami berharap juga dapat diangkatlah mungkin nantinya sehingga dapat menimbulkan semangat. Untuk antisipasi dan lain-lain, kami juga sangat bersyukur bahwa Kalirejo ini menjadi titik lokasi damkar. Ya, jadi ketika ada hal yang mungkin terkait dengan pilkada ataupun tidak dengan kondisi sosial masyarakat, personil damkar juga siap. Terima kasih Pak Kasat, walaupun ini belum full gitu dari regu yang ada, tapi kemarin ketika ada kejadian di Sidomulyo Kecamatan Pangurjo, damkar kita juga siap bisa langsung hadir ke sana gitu. Untuk personil damkar yang asli dari damkar ini hanya 4 orang Pak Kasat gitu. Selebihnya diperbantukan dari Pol PP dan kami berharap ini juga apa yang menjadi keterbatasan dan keluhan dapat disikapi sehingga piketnya itu kan betul-betul siap standby, tidak hanya yang organik dari damkar tapi yang diperbantukan dari Satpol PP juga kami berharap bisa dapat maksimal. Pak Bupati yang kami hormati, sebagai informasi juga bahwa menjadi antisipasi dan mensikapi beberapa pemilu yang terkait dengan kondisi kelelahan fisik para penyelenggara pemilu dan lain-lain, kita juga sudah inventarisir bahwa di Kalirejo ini ada 2 rumah sakit begitu, 2 rumah sakit, ada juga 2 puskesmas, ada 7 pustu, ada 2 klinik dan 17 bidan desa, sehingga saya sudah meminta melalui pihak rumah sakit dan dinas kesehatan melalui puskesmas yang ada untuk membackup khususnya pada H-1, hari dan H+1 untuk standby, sehingga terkait dengan mungkin faktor kelelahan dan lain-lain yang mungkin memerlukan tindakan medis di titik yang paling dekat itu sudah kita inventarisir. Termasuk kita juga dari sini hanya sekitar 75 meter dengan kantor PLN, kantor cabang PLN yang ada di Kalirejo, sehingga kami berharap H-1, hari H dan H+1 tidak ada pemadaman, karena juga riskan misalnya pada saat penghitungan suara kita tidak tahu yang sampai mungkin bisa larut malam dan lain-lain, pengamanan logistik dan juga termasuk mungkin input sirekap dan lain-lain ini kalau sampai aliran listrik padam ini juga dapat mengganggu, sehingga kami berkoordinasi dengan pihak PLN nantinya untuk meminta H-1 hari H dan H+1 kondisi jaringan dan distribusi tegangan listrik itu dapat tidak ada kendala. Selanjutnya Bapak Bupati, kami sampaikan terkait dengan tahapan pilkada serentak di Lampung Tengah. Kami dapat laporkan bahwa 2 paslon untuk pilkada tingkat kabupaten itu dua-duanya ini sudah melaksanakan kegiatan kampanye dan pembekalan relawan di wilayah Kecamatan Kalirejo. Kalau tidak salah untuk paslon 01 pemilihan Bupati Lampung Tengah itu tanggal 28 September mereka sudah melakukan kampanye dan pembekalan relawan, dan untuk paslon 02 untuk pemilihan Bupati Lampung Tengah itu kemarin mereka paslon 02 tanggal 7 Oktober, dan dapat kami laporkan bahwa 2 kegiatan dari 2 paslon ini berjalan dengan relatif baik, dalam arti tidak ada kejadian khusus yang perlu kita sikapi sehingga tidak dipolitisir, tidak menjadi hal-hal yang menjadi polemik. Kita bersyukur bahwa
masyarakat juga tenang, tidak ada persoalan terkait dengan kegiatan kampanye dan pembekalan dari masing-masing relawan. Mungkin itu Pak Bupati pengantar dari kami. Sekali lagi kami mohon arahan, bimbingan, termasuk rekan-rekan kepala kampung. Kami pastikan bahwa bekerja, laksanakan roda pemerintahan, pelayanan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya tanpa mengesampingkan bagaimana melakukan pendampingan sehingga tahapan pilkada serentak di Kecamatan Kalijodo berjalan dengan baik. Sekali lagi kami mohon pada Pak Bupati nantinya untuk memberikan arahan dan juga petunjuk-petunjuk, termasuk nanti tentu sebagai bukti bahwa situasi kondisivitas di Kalijodo hari ini dan seterusnya kita berharap baik. Kami mohon nanti juga berkenan untuk melakukan audiensi. Sementara itu, Bobi Irawan selaku PJ Bupati Lampung Tengah dalam sambutannya mengatakan ia sangat bangga dan berbahagia dapat berkunjung dan bersilaturahmi dengan seluruh peserta pada kegiatan pagi ini dalam rangka pemantauan kondisi politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan Pilkada merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan suaranya yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bobi Irawan juga berharap melalui pemantauan ini kita dapat menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Sidang ya, jadi tolong dipahami, bukan saya melakukan sidang, tapi ini bersilaturahmi sama ibu semua dan juga memantau kondisi politik. Alhamdulillah tadi berdasarkan laporan Pak Camat yang sudah cukup paripurna, saya juga sudah mendengar kesiapan sarana prasarana yang ada di Kalijodo. Mudah-mudahan nanti pada saatnya ini kan beriring berjalan ya. Tahapan sudah mulai, kampanye juga sudah dilakukan oleh pasangan calon. Mudah-mudahan nanti lancar sampai H+3. Amin. Tadi juga Pak Camat sudah memastikan ya, Bapak Ibu semua harus ada di tempat pada H-3, H+3 itu utamanya. Tapi sepanjang menuju ke sana juga harus siap sedia memantau warganya, juga melakukan hal-hal yang memang diperlukan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Nah, kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pilkada merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan hak suaranya, hak politik yang dijamin oleh undang-undang, ya, dan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin itu, itulah tugas kita yang kita akan sampaikan kesiapannya, pemantauannya pada pagi hari ini. Dan jadi itu tugas kita, Bapak Ibu semua, menjamin bahwa itu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan saya sampaikan pula di sini bahwa kita memang masih memiliki hak politik. Beda dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Dan Ramil, mereka nggak punya, Pak. Kita punya hak politik. Artinya pelaksanaan pilkada ini yang selalu ditugaskan kepada saya, tugas utama saya menjadi PJS ini salah satunya adalah menjamin netralitas. Ya, kita semua termasuk Pak Camat, Pak Kesbangpol dan jajarannya, Pak Kasol PP itu harus dijamin netralitasnya. Bukan berarti diambil hak politiknya. Kita masih bisa memilih dan kita laksanakan itu nanti di bilik suara. Jadi kita harus menjamin itu bahwa kita tidak ikut berkampanye, tidak ikut mendukung calon manapun. Ya, ini yang harus saya garis bawahi. Kemudian indikator utama keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak adalah tingkat partisipasi masyarakat. Jadi bagaimana tugas berikutnya setelah tadi kita melaksanakan hak politik kita, menggunakan hak politik kita, juga melakukan tadi menjamin kelangsungannya, bebas, rahasia, jujur dan adil tadi. Berikutnya adalah bagaimana mengajak partisipasi masyarakat ini agar sebanyak-banyaknya
yang jumlahnya tadi 54.000 ini kalau bisa datang semua ke TPS menggunakan hak pilih. Nah ini indikator keberhasilan Bapak. Keberhasilan camat, keberhasilan jajaran saya, keberhasilan kepala kampung utamanya juga, dan juga keberhasilan bupati. Kalau nanti tingkat partisipasinya rendah, itu akan menjadi catatan bagi kita semua. Oleh karenanya saya sangat setuju tadi Pak Kesbangpol apa yang dikatakan camat. Ini adalah pesta rakyat, jadi kita harus gembira, ya, bukan menakutkan, bukan menyeramkan. Oleh karenanya itulah yang harus kita lakukan. Apa yang akan saya sampaikan juga dalam pemantauan ini, bagaimana kita menjamin suasana kondusif itu. Bapak Ibu semua, kepala kampung utamanya, agar masyarakat itu tidak takut, tidak merasa terancam, tidak merasa terintimidasi oleh siapapun dalam melaksanakan hak politiknya. Ya, jadi sekali lagi tingkat partisipasi itu adalah indikator utama kita, di mana pemilih itu harus berjalan dalam situasi yang tertib, tentram, selama dan pasca pelaksanaan pilkada itu sendiri. Nah, untuk itu pemerintah dan kita semua harus mengawal pelaksanaan pilkada tahun 2024 mulai dari tahapan pelaksanaan hingga nanti pemungutan suara, hingga nanti pasca pemungutan suara itu harus berlangsung kondusif, tenang, aman, damai, dan harmonis. Ya Bapak Ibu semua. Nah, sebelum saya lanjutkan juga, nih pada kesempatan ini saya mengajak semua untuk memperkuat komitmen kita menciptakan stabilitas politik yang kondusif seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan untuk menciptakan rasa aman serta meningkatkan partisipasi masyarakat demi kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Saya juga berharap melalui pemantauan ini kita dapat menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu semua, kepala kampung tentunya berpengalaman. Ini bukan kali kita pertama melaksanakan pemilu, betul ya Bapak Ibu? Sudah ada pemilu presiden kemarin, kemudian beberapa tahun sebelumnya juga kita sudah melaksanakan pemilu. Memang ada pelajaran-pelajaran yang harus kita petik. Ya, contohnya di tahun berapa itu ya? Banyak 2019 ya. Itu banyak yang sakit, banyak yang masuk rumah sakit, dan juga ya banyak kabar duka yang kita dengar pada saat waktu itu karena beban kerja yang luar biasa. Oleh karenanya pada kesempatan ini juga saya menghimbau, saya menyarankan, saya mengajak jaga kesehatan, jaga stamina. Jadi selama pemilihan pilkada tahapan-tahapan ini saya minta Bapak Ibu semua, utamanya yang berada di ujung tombak termasuk Panwascam, GPK dan sebagainya, ini menjaga kesehatan dan stamina-nya. Ya, minum banyak vitamin, jangan telat makan ya Bapak Ibu semua, jangan begadang yang nggak perlu. Ya, istirahat cukup sehingga nanti dapat melaksanakan tahapan-tahapan ini dengan baik dan sempurna. Saya juga meminta mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung ini, khususnya di Lampung Tengah. Sekali lagi saya garis bawahi dengan sikap netralitas, tidak memihak, tidak memainkan isu-isu, dan jangan terlibat Bapak Ibu semua dalam isu-isu suku, ras, dan golongan. Itu nanti akan memecah belah warga kita yang akhirnya merugikan kita sendiri. Ya, kita butuh kondusivitas, kita butuh damai, kita butuh sejuk, dan itu menjadi tugas kita semua. Memang betul Pak Kesbangpol ada voksinya, ada tugas khusus untuk dia. Pak Kasatpol demikian juga, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Camat juga demikian. Tapi untuk menjaga kondusivitas kita ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas atau kepala kampung saja, tapi mari ajak seluruh masyarakat bahwa ini menjadi tugas kita semua, tugas kita bersama, menjadi tanggung jawab kita juga. Demikian mungkin yang dapat saya akhiri, tapi saya tadi ingin menyampaikan pantun sebelum saya tutup. Boleh ya?
Tolong cakepnya, walaupun nanti pantunnya nggak cakep-cakep. Di sana kosong, di sini kosong. Di tengah-tengah kembang pengantin. Bukan saya berkata bohong, Kecamatan Kalirejo memang paten. Indah nian Gunung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, jurnalis Dapika TV mengabarkan. Ini juga kepala kampung, Pak. Oh iya. Gemuk sendiri.